persilahkan untuk Ratna Maryam memberikan materinya pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung aja ya, langsung share PPT. Oke, udah kelihatan belum ya? Bentar belum. Oke. Oke ya, deh, biru nih, teknik banget kan. Oke. Jadi pertama-tama saya ingin menyampaikan mengenai penyajian, ukuran pemusatan, letak, dan keragaman data. Mungkin teman-teman di sini juga udah sering mendengar penyajian data, pemusatan data, letak, ataupun keragaman data ya. Tapi sekarang kita mau coba belajar, mencoba memahami interpretasi atau makna dari angka-angka yang kita hasilkan itu. Ya. Oke, jadi kalau penyajian data yang akan kita bahas di sini ada 4, ada pie chart, box plot, scatter plot, dan histogram atau frekuensi poligon. Sedangkan untuk ukuran pemusatan ada modus, median, dan mean. Untuk letak kita akan bahas kuartil dan persentil, dan untuk keragaman data kita akan bahas standar deviasi dan varians. Ini pasti teman-teman udah familiar sekali dengan ya, hal-hal ini, dengan istilah-istilah ini. Tapi sebenarnya udah tepat belum sih penggunaan atau sudah tepat belum ya cara-cara kita menyajikan data selama ini gitu. Karena kalau dilihat dari output skripsi kebanyakan itu masih berputar penyajian datanya dalam bentuk distribusi frekuensi ya, Bu Maya ya, tabel distribusi ya. Ya, jadi sebenarnya kita bisa loh mengeksplor data kita, membuat data kita itu menyajikannya nggak hanya melalui tabel gitu. Kadang dengan cara lain itu akan lebih tepat ya. Coba. Jadi kalau penyajian data itu adalah pengorganisasian data melalui berbagai bentuk grafik dan diagram. Jadi tujuannya adalah untuk mendeskripsikan, meringkas, dan melaporkan data. Karena kalau kita melakukan penelitian nih, penelitian kita itu kan diharapkan bermanfaat bagi banyak orang. Banyak orang di sini nggak cuma sekumpulan misalnya mahasiswa prodi PKK. Mungkin kalau orang awam ingin melihat hasilnya, kan kalau dia tidak bisa mengerti, nanti ya tidak tersampaikan tujuan dari penelitian kita ya yang diharapkan. Selain itu melalui penyajian data yang mentah banyak itu bisa kita buat dalam bentuk lebih singkat, jelas, dan mudah dipahami. Yang pertama tadi ya, penyajian datanya yang sering sekali kita pakai adalah yang bentuk kiri ini, jenis apa namanya nih, tabel frekuensi, tabel distribusi frekuensi. Sebenarnya tidak ada pakem yang salah ataupun yang benar ya dalam cara kita menyajikan data, tapi di apa ya, kayak lebih terlihat kreativitas penulis itu akan lebih tereksplor, data juga lebih bisa tereksplor, dan kalau kita punya lebih dari satu kelompok data itu bisa lebih membandingkan. Misalnya kalau ini kita lihat di sebelah kanan udah ada pie chart dari tabel yang sebelah kiri. Kalau tanpa kita lihat angkanya kan udah secara kasat mata bahwa yang kuning, juring yang kuning ini adalah petani, yaitu berarti pekerjaan responden paling banyak adalah petani gitu. Jadi untuk pie chart ini bisa lebih bisa lebih mengeksplor, adalah menyajikan dengan lebih menarik. Selain itu, tapi ada juga kelemahan pie chart. Jangan kita punya 15 kelompok, terus kita bikin pie chart-nya, kebayang nggak bakal kayak gimana kalau 15 kelompok, itu artinya akan ada 15 juring. Jadi kalau ada 15 juring, jadi akan ada potongan-potongannya tuh akan tampak sangat kecil, dan itu justru tidak terlalu jelas data yang ditampilkan. Jadi semua ada kelebihan dan ada kekurangannya. Bentuk kedua ada box plot. Teman-teman di sini pakai ini kan ya, pakai SPSS atau Excel dalam mengolah data, itu yang paling umum kita gunakan. Jadi kita bisa
buat output berbentuk box plot. Jadi box plot itu apa sih? Kalau secara kasat mata aja, tanpa kita tahu nih data aslinya kayak gimana, kita bisa tahu kalau di sini ada outlier. Bisa dilihat ya, yang di sini tuh ada 2 poin yang di luar daripada box plotnya. Jadi ini namanya outlier atau pencilan atau data ekstrim yang ini beda banget daripada data-data yang lainnya, yang sekumpulan ini dia beda banget. Itu namanya outlier. Jadi mungkin dalam penelitian kita bisa lihat, oh ini outlier, ini perlu kita buang data-data yang seperti ini karena dia beda sendiri seperti itu. Itu kalau box plot. Tapi kalau dalam bentuk tabel kan tadi tidak begitu kelihatan ya. Kemudian ada lagi kalau di prodi PKK ini, kalau Bu Maya cerita banyak mengenai survei hubungan ya Bu Maya ya? Iya. Ya, survei hubungan, dan terus survei hubungannya tuh ada yang hubungannya kayak gambar yang kiri, ada yang hubungannya seperti gambar yang kanan. Coba kita lihat satu persatu ya. Kalau gambar yang kiri, sumbu X itu menyatakan jam lamanya seorang siswa online perharinya. Terus sumbu Y ini menunjukkan technological confidence, kepercayaan diri dalam mengoperasikan teknologi gitu ya. Jadi kira-kira kalau kita lihat datanya, oh ini ada nih hubungannya. Ini ada hubungan antara banyaknya waktu yang dihabiskan seorang anak terhadap technological confidence. Jadi oke, bisa kita lanjutin penelitian kita, bisa kita lanjutin pengolahan data kita gitu ya. Terus ada juga misalnya teman-teman mencari pengaruh antara banyaknya siswa absen terhadap IPK-nya atau nilainya. Itu sih ada ya trennya turun. Jadi ini berarti juga ada hubungannya. Tapi kadang ternyata data yang udah kita capek-capek kumpulin tuh mungkin nggak ada hubungannya ternyata, atau mungkin hubungannya nggak linear. Teman-teman kan sering dengarnya regresi linear ya, yang sering dipakai regresi linear. Jangan data kita tidak cocok kalau pakai regresi linear. Kayak gini datanya. Nah, gini. Jadi ternyata begitu kita bikin scatter plotnya, bentuk dia kuadratik. Bentuk datanya parabolik gini. Jadi ini bukan regresi linear. Maka harus dilakukan transformasi atau pengubahan datanya. Ada sih hubungannya, ada tuh ya, kelihatan ada pattern-nya gitu, ada polanya, cuma bukan regresi linear. Ya, tapi ada juga kadang ini benar-benar nggak ada polanya. Kayak gambar yang paling kanan ini benar-benar apa ya namanya? Acak ya, random, maksudnya tidak ada pola yang terbentuk di sini. Jadi ya udah, mau nggak mau ini nggak bisa ini ternyata apa yang kita duga ya nggak ada hubungannya seperti itu. Jadi jauh sebelum kita melakukan analisis regresi, analisis korelasi, dengan melakukan penyajian data, kita bisa explore dulu data yang udah kita kumpulin tuh benar nggak ya ada hubungannya kayak gitu. Ya, ini scatter plot. Ada juga cara penyajian data, yaitu histogram dan frekuensi poligon. Histogram, kadang ada masih suka terjadi salah paham antara histogram sama diagram batang. Karena bentuknya sama-sama vertikal atau berbentuk batang, tapi ada perbedaannya. Pertama, kalau histogram itu dia dempet, batang-batangnya harus saling menempel. Karena dia merupakan kelas interval kayak gitu. Tapi kalau misal diagram batang, dia kelompok ya, dia menyatakan kelompoknya. Dan kalau frekuensi poligon itu sebenarnya sama, itu versi garis dari histogram. Tapi kita bisa buat satu graf frekuensi poligon untuk 2 kelompok data. Kurang lebih kayak gitu. Ya. Dan untuk histogram ini kita bisa pakainya buat data-data yang numerik. Untuk data-data yang non numerik
itu kita bisa pakai data yang lainnya lagi, pakai penyajian data yang lainnya lagi. Oke, lanjut. Kita coba kasus ya, contoh ya. Kan tadi kita udah lihat 4 macam penyajian data. Sekarang kalau misalnya ada kasus kayak gini, seorang peneliti sedang melakukan penelitian mengenai pengaruh internet terhadap teknologi confidence dan literasi anak. Tabel berikut merupakan salah satu output instrumen mengenai karakteristik responden, yaitu karakteristik yang dilihat adalah latar belakang pendidikan orang tua. Kira-kira data ini lebih enak gitu ya, bahasanya lebih enak kalau kita sajikannya dalam bentuk apa? Ini nggak salah, ini pie chart. Ya, ini nggak salah ya, teman-teman. It's okay. Tapi kita maksudnya kalau statistik itu kita jangan terlalu kaku dalam representasi datanya gitu. Pie chart ya. Ya, ini dia. Ini pie chart yang dihasilkan melalui SPSS. Jadi kalau di sini langsung kelihatan, di sini ibu, sini bapak ya. Jadi terlihat kalau ibu ini lebih banyak yang lulusannya SD. Ya, yang biru, juri yang biru lebih luas di pie chart-nya ibu dibandingkan pie chart-nya yang ayah. Gitu. Jadi tanpa tahu datanya ada berapa, kita bisa lihat gitu. Dia ada berbagai cara. Oke, lanjut kasus kedua. Sekarang misalnya kasusnya adalah masih penelitian yang sama, mau meneliti tentang technological confidence dilihat dari penggunaan internet, tapi kita sekarang lihat data anak-anaknya. Tadi kan data ibu bapaknya. Kan data kita kalau bikin angket banyak ya teman-teman, banyak yang bisa kita hasilkan dari angket itu. Nah, sekarang ini dilihat dari instrumen teknologi in confidence anak yang pengguna internet dan bukan pengguna internet. Maksudnya di sini ada wifi atau enggak di rumahnya. Kita lihat ya datanya disajikannya seperti apa. Ya, ini datanya sudah diolah. Datanya tadi ada sekitar 53 atau 50. Jadi saya langsung tampilkan outputnya. Kita bisa buat box plot dengan SPSS ataupun Excel. Kita bisa buat box plot 2 kelompok di dalam satu box plot. Jadi kita bisa langsung bandingin nih, kelihatan ya. Oh, ternyata di yang X nih kelompok yang pengguna internet ada outlier, ada anak-anak. Kita bisa interpretasikan, kita maknai seperti ini mungkin. Oh, ada nih anak-anak yang teknologi confidence-nya tinggi banget di atas jauh di atas kelompoknya gitu ya. Atau kalau kita lihat, oh tapi ternyata teknologi confidence anak-anak yang pakai internet tuh nggak beda jauh ya. Paling kecil berapa nih? 47 misalnya. Paling besar berapa nih? 120 misalnya. Nggak terlalu jauh nih rentang antara anak-anak yang pakai internet. Tapi kalau kita lihat anak-anak yang nggak pakai internet, yang tidak pakai wifi, ternyata paling rendahnya di 48, paling tingginya di 126. Oh, ternyata lebih beragam ya. Ada yang rendah-rendah, ada yang tinggi-tinggi gitu. Jadi banyak hal yang bisa kita explore dari box plot. Nah, box plot itu menunjukkan ini nilai minimum, ini nilai maksimum. Ini kelihatan kan ya pointernya ya? Kelihatan. Ini yang sini kuartil 1, ini kuartil 2 median, ini kuartil 3. Jadi kita bisa bilang gini nih, oh 25% dari anak-anak yang nggak pakai internet, itu teknologi confidence-nya 88, misalnya, let's say itu 88. Gitu. Jadi ini kalau box plot itu dia merepresentasikan kuartil juga ya. Jadi membagi datanya jadi 4 bagian, masing-masingnya 25%. Nanti kita akan belajar juga kuartil. Oke, itu contoh-contoh kasus atau contoh-contoh kasus dalam menyajikan data yang nggak hanya bisa dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Banyak yang bisa kita gunakan. Seperti itu. Oke, selanjutnya ukuran pemusatan. Apa sih ukuran pemusatan itu?
Jadi ukuran pemusatan tuh mengindikasikan skor atau nilai di mana data tersebut terpusat atau skor yang paling mewakili data. Ya, jadi kayak ini datanya tuh mengenai apa ya, paling mewakili data. Ada 3 ukuran yang bisa kita pakai, yaitu pakai modus, pakai median, atau pakai mean. Modus mungkin teman-teman pasti udah kenal modus, median, mean dari SD mungkin ya. Tapi modus kan kita taunya data paling banyak, median data tengah-tengah gitu, mean rata-rata. Tapi ternyata mereka bertiga itu bisa sama-sama digunakan untuk menunjukkan data yang paling mewakili ya. Kuncinya data yang paling mewakili. Kapan pakai modus, kapan pakai median, kapan pakai mean, kita lihat bedanya. Modus itu paling cocoknya kalau digunakan untuk pemusatan data yang sifatnya kategorik. Contohnya, pasti teman-teman PKK juga banyak melakukan survei ya. Salah satunya misalnya survei media sosial yang paling sering digunakan siswa. Hasil survei kan berarti TikTok ada berapa, yang pakai Instagram ada berapa, yang pakai apalagi Facebook mungkin masih ada berapa gitu. Nah, itu data yang kategorik sifatnya. Jadi kita kalau mau lihat data yang paling mewakili, oh berarti anak-anak paling banyaknya pakai TikTok. Jadi kita yang kita pakai adalah modusnya. Jadi lebih tepat kalau kita bilang data itu terpusat menggunakan modus, yaitu anak-anak itu paling banyak pakainya TikTok. Itu ya, bisa dipahami ya. Itu kalau modus. Kalau median kan nilai tengah. Nilai tengah juga bisa kita pakai buat menggambarkan data itu terpusat di mana. Contohnya, ada 5 orang nih. Misalnya 5 mahasiswanya Bu Maya. Ditanya, pakai Microsoft Teams menurut kalian gimana? Satu anak si A bilang sangat bagus. Anak mahasiswa kedua si B bilang bagus. Mahasiswa ketiga bilang, si C bilang cukup bagus. Ada yang si D bilang kurang bagus, si E bilang sangat tidak bagus. Nah, berarti kan tengah-tengahnya ini nggak bisa kita bilang rata-rata, karena ini bukan angka. Ya, itu nggak bisa kita, rata-rata cukup bagus, nggak. Kita nggak bisa bilang kayak gitu. Berarti lebih tepat kalau kita bilang tengahnya, mediannya. Tengahnya kan si cukup bagus, berarti ya berarti penggunaan Microsoft Teams dalam PJJ itu cukup bagus kayak gitu. Berarti di sini contoh penggunaan median dalam memusatkan data. Itu ya kalau contoh median. Median sih bisa juga kalau kita pakai buat data-data yang angka ya, data-data rasio atau interval itu bisa juga. Tapi untuk data-data ordinal atau berupa tingkatan itu juga bisa ya. Contoh yang tadi kan ordinal. Nah, terakhir nih, yang paling umum kita gunakan adalah rata-rata. Jadi rata-rata berapa? Ini bisa juga kita pakai, yang paling sering kita pakai ya sebenarnya interval dan rasio untuk angka. Tapi sebenarnya dia kurang cocok kalau kita pakai untuk data-data nominal atau data-data ordinal yang kayak tadi, yang kayak TikTok dan Microsoft Teams kasusnya tadi itu. Itu kurang cocok kalau kita pakai rata-rata bilangnya. Oke, itu ukuran pemusatan data. Jadi di mana-mana aja data itu paling muncul ya, paling mewakili di mana sih gitu ya. Tadi ukuran pemusatan data. Sekarang ukuran letak. Oke, ukuran letak. Kalau ukuran letak itu pasti dari SD ya, SD apa SMP ya. Kita pernah belajar kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Jadi kuartil itu tuh ngebagi data menjadi 4. Kuartil, kuartet, pokoknya yang kuart itu kan 4 ya. Berarti kuartil ngebagi 4. Kalau kita ngebagi 4 berarti ada 3 batas. Bayang ya, kalau kita ngebagi 4 berarti ada 3 batas. Oke, nah selain kuartil kita juga kenal desil, persentil. Tapi yang lebih sering sih persentil kalau di SPSS ada. Persentil ngebagi 100, namanya persen. Jadi ngebagi 100. Kalau ada 100 bagian, berarti batasnya ada 99 doang ya. Oke. Contoh, kita pakai contoh. Nih contohnya. Ini data nih dari paling kecil di sini. Ini paling besar di sini.
sudah kita urutkan dari paling kecil ke paling besar. Sudah diurutkan ya. Teman-teman kalau belajar dulu kan kita urutin dulu kan. Nah, terus kita cari tengah-tengahnya di sini. Terus batas ini Q1 di sini, batas Q3 di sini. Batas-batas ini ngebagi datanya jadi 4. Jadi ini 25%, ini 25%, 25%, masing-masing bagiannya 25%. Gitu. Jadi apa sih sebenarnya kuartil? Ya kuartil adalah kalau kita kuartilnya 7 berarti data ada 25% data di bawah 7 yang nilainya di bawah 7. Kalau kuartil 3-nya 17 ya, 7 lagi, 17 berarti ada 25% data yang nilainya di atas 17. Oke. Nah, kalau kita output itu jangan cuma nyebut gini, kuartil dari data di atas adalah 7 ya. Kita bisa lebih mengeksplor, kita bisa lebih lebih menceritakan data itu. Data 7 itu tentang apa? 7 itu tentang nilai kah? 7 itu tentang kalau PKK biasanya ya angka itu bicara tentang apa. Jadi angkanya harus bisa bicara gitu ya. Oke, lanjut. Kalau persentil. Misalnya persentil P34, kita tulisnya P34, itu artinya ada 34% data yang nilainya kurang dari P34 itu. P34-nya berapa? Itu yang mesti dicari. Tapi representasinya adalah di bawah P34 itu ada 34% data. Berarti kalau di antara P6 sampai P9 itu ada 88% data. Ya, jadi bisa berbagai interpretasi yang bisa dilakukan. Itu ukuran letak. Jadi itu juga bisa kita ceritakan ya data kita tentang apa. Nah, sekarang ukuran keragaman. Di sini ada mahasiswa angkatan berapa ya Bu Maya yang udah mulai SPS? Yang sudah mulai mengerjakan skripsi ya. Ada angkatan 2014, 2015, 2016, dan 2017. Oke. Nah, berarti teman-teman yang udah mau jalan skripsi pasti pernah dong uji homogenitas. Ya, uji homogenitas itu apa sih gitu ya? Itu nanti ada hubungannya dengan keragaman. Apa sih kalau kita mau compare dua kelas, dua kelompok itu harus homogen ya? Betul nggak Bu Maya? Harus homogen. Ya. Kenapa harus homogen sih? Homogen kan artinya sejenis gitu ya. Kenapa sih harus homogen? Kita lihat, emang homogen tuh kayak gimana sih maksudnya? Itu angka bicara apa sih gitu. Oke, sekarang kita lihat ada 3 kelompok. Sampel A, sampel B, sampel C. Sampel A nih isinya ada data pertama 0. Ada yang kedua datanya 2, 6, 10, 12 nih ya, datanya seperti ini. Kalau kita hitung rata-ratanya 6. Terus kita punya kelompok B, isinya datanya 8, 7, 6, 5, 4. Rata-ratanya 6 juga. Terus kita punya kelompok C yang datanya semuanya 6. Rata-ratanya 6 juga. Jadi kebetulan ini emang dibikin rata-ratanya sama semua ya. Tapi coba kalau dilihat dari sampel A, bandingin ke sampel B, bandingin ke sampel C, mereka homogen nggak sih datanya? Kira-kira. Mereka homogen nggak? Ayo, peserta silahkan dijawab. Ya, coba siapa yang kira-kira ketiga data ini, kelompok data ini saling homogen kah? Saling atau enggak? Atau gimana? Rata-ratanya sih sama, 6. Ya, tapi kalau secara kasat mata tuh apa ya artinya? Secara langsung gitu ya maksudnya, bener nggak? Ya, secara kasar gitu ya. Kasar ya, secara dilihat aja nih kelihatan gitu nggak sih ya? Sampel ABC tuh beda-beda, nggak homogen gitu. Ini sangat bervariasi, kita bisa bilang sampel A ini bervariasi banget gitu, atau mungkin variasinya tinggi. Sampel B ya nggak terlalu bervariasi lah, ada sih variasinya tapi nggak terlalu bervariasi ya, 8 ke 7 ke 6 5 4 nggak
nggak beda jauh satu sama lainnya. Tapi coba sambil cek, ini mah kagak ada variasinya sama sekali, ya sama semua. Ini berarti variansnya 0. Ini nggak bervariasi sama sekali. Jadi kita bisa keragaman tuh bisa compare antara kelompok ke kelompok sama data di kelompok itu. Ya, jadi kelompok A ke kelompok B bisa kita bandingkan keragamannya, ataupun angka-angka atau data-data di kelompok A pun kita bisa bandingkan keragamannya ya. Jadi itu keragaman yang dimaksud. Nah, makanya kalau kita mau meneliti itu harus homogen. Jangan kita bilang ini anak-anaknya, jadi kita harus bilang nih memang anak-anak yang sejenis nih. Jangan sampai kita mau compare dua kelompok, tapi emang ya ini kelompoknya beda banget satu sama lain. Misalnya kalau kita ngomongin nilai ya, nilai ini emang anak-anak yang akselerasi, ini anak-anak yang biasa, maksudnya kelas reguler, ya berarti ini nggak homogen, ini nggak fair kalau kita mau compare, kurang lebih kayak gitu. Itu tapi kalau akselerasi sama kelas reguler cukup jelas ya, tapi nah untuk data itu juga perlu, misalnya kelompok kelas A sama kelas B, biarpun sama-sama reguler, jangan-jangan nilai matematika ya, kalau karena saya basicnya matematika, mungkin nilai matematikanya mereka memang nggak homogen, jadi itu nggak bisa, kalau kita compare ya jelas beda gitu. Misalnya itu alasan kenapa kita melakukan uji homogenitas. Oke, salah satu cara melihat keragaman adalah melalui range-nya atau interval datanya. Coba kita lihat kelompok A. Kelompok A ada 6 orang. Andi, Budi, Cindy, Dina, Emma, Freya. Jadi paling kecil 3, paling tinggi nilainya 15. Range-nya itu 12. Range itu kan nilai paling tinggi dikurang nilai paling kecil ya, 12 range-nya. Tapi coba sekarang kita lihat si kelompok C. Kelompok C juga sama ya, paling kecilnya 3, paling tingginya 15. Range-nya sama 12, tapi lihat deh, N-nya beda. Jadi range ini nggak berpengaruh N. Jadi range itu bisa sih kita pakai keragaman, tapi agak lemah. Karena apa? Karena kita cuma melihat awal dan akhirnya. Kita nggak tahu isi tengah-tengahnya tuh kita nggak peduliin. Padahal harusnya itu juga bisa dilihat. Ya, range bisa untuk menguji atau melihat keragaman, tapi tidak terlalu kuat. Yang sering lagi adalah standar deviasi. Standar deviasi rumusnya seperti ini. Akar dari X dikurang X bar kuadrat N-1. Kalau standar deviasi populasi dibagi N. Jadi ini sebenarnya karena ini sampel, karena ini populasi. Tapi kalau kita lagi penelitian kan kita bekerja pada sampel ya. Jadi kita pakai yang atas. Kalau dilihat dari rumusnya, interpretasi rumusnya kan gini. Ini X dikurang X bar. Jadi kita melihat jarak antara nilai data kita terhadap rata-ratanya tuh sejauh apa. Itu ya teman-teman. Jadi sejauh apa sih data kita dengan rata-rata, kan rata-rata itu kan pusat ya, ukuran pemusatan tadi salah satunya. Jadi kita mau lihat sejauh apa atau sejauh apa, seberagam apa data-data kita. Oke, itu tadi ukuran pemusatan, letak, dan keragaman. Sekarang kita coba kita coba menganalisis, kita coba menginterpretasikan suatu output dari SPSS. Jadi ada outputnya seperti ini. Ini kasus yang tadi ya, yang skor X, skor Y, yang pengguna dan tidak pengguna Wi-Fi. Kita lihat, skor X itu min-nya 80,38. Skor Y, min-nya 77,64. Dari dua angka ini kita bisa bilang, jadi kita nggak gini, rata-rata kelompok skor X 80,38. Rata-rata skor Y atau kelompok pengguna bukan pengguna Wi-Fi 77,64, tapi kita bisa pakai kata-kata yang berkaitan dengan penelitian ini. Jadi rata-rata teknologi confidence anak yang di rumahnya menggunakan Wi-Fi lebih tinggi dibandingkan anak yang rumahnya tidak menggunakan Wi-Fi, misalnya seperti itu. Jadi kita nggak pakai angkanya lagi, tapi kita pakai
kita hubungkan dengan kasusnya tentang apa. Ya, contohnya lagi. Di sini variansnya 500 atau standar deviasinya 24. Ini standar deviasinya 21. Jadi kita juga bisa bilang ini lebih bervariasi ya, tapi nggak beda jauh variasinya. Jadi ini bisalah kita bilang ini cukup homogen, tapi nggak berhenti sampai situ. Kita harus lanjutkan uji homogenitas dan lain-lainnya. Tapi kalau dari sini kita bisa lihat, kalau minimumnya adalah 64 ya, berkisar antara itu 46 sampai 103 dan 48 sampai 128. Atau kita juga bisa bilang kalau teknologi confidence anak yang di rumahnya menggunakan WiFi lebih beragam dibandingkan anak yang di rumahnya tidak menggunakan WiFi. Dilihat dari variansnya. Lebih tinggi variansnya. Jadi teknologi confidence-nya bisa lebih macam-macam. Kita bisa bilang seperti itu. Ya, jadi nggak lagi kita nanti pakainya datanya, angkanya seperti menuliskan ulang, gitu ya. Contoh lagi, masih dari data yang sama. Sekarang kita punya persentil dan kuartil. Jadi ini cukup nggak size-nya? Kelihatan nggak? Atau kurang besar ya? Kelihatan nggak, Mai? Nah, dari sini kelihatan. Yang lain kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Nah, sekarang kalau kita lihat dari 5% nih, berarti di bawah ya. Persentil kuartil kita bilangnya kalau dari dia langsung itu di bawah. Jadi ada 5% anak yang pakai internet, tapi teknologi confidence-nya di bawah 49,1. Kalau kita mau makainya 10, berarti kita bilangnya gini, ada 10% anak yang teknologi confidence-nya di bawah 53. Kayak gitu. Atau kalau kita mau bilangnya di atas kayak gini, kita ambil yang 90 ya. Ada 10% anak yang teknologi confidence-nya di atas 112,5 dari kelompok yang pakai WiFi. Ya, kayak gitu. Jadi cara bacanya adalah kalau ke atas ya berarti kita ambilnya 10%-nya. Seperti itu. Interpretasi datanya kita bisa lebih banyak bicara mengenai konteksnya dia apa. Oke, kalau yang box plot ini sama kayak tadi, box plotnya kita bisa bilang ada 3 anak yang teknologi confidence-nya ekstrim. Jadi sangat berbeda daripada yang lain dibandingkan pada kelompok yang menggunakan WiFi, misalnya kayak gitu. Oke, kalau itu tadi penyajian materi dari penyajian data, letak dan keragaman. Nah, tadi kan ada ya kayak linier atau enggaknya, homogen atau enggaknya. Nanti kita itu akan lebih bahas lagi ujinya. Jadi kan ini secara eksploratif. Jadi kita lebih mengeksplor aja gitu dari output, kita lihat oh kayak gini. Kalau nggak mungkin ya nggak usah dilanjutin. Tapi kalau mungkin kita lanjutkan. Lanjutkannya pakai apa? Itu uji-uji yang akan selanjutnya dibahas ya. Oke, saya kembalikan ke Bu Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ini manggilnya Bu Ratna apa Kak Ratna enaknya? Biar lebih mudah ya. Oke, jadi gini, mahasiswa sudah mengetahui ya kalau misalnya statistika itu ada 2 macam, ada statistika deskriptif dan inferensial. Yang tadi dijelaskan oleh Kak Ratna adalah statistika deskriptif. Jadi bagaimana kita mengeksplorasi data yang ada, bagaimana kita menginterpretasikan data, bagaimana cara kita membaca data, seperti itu ya. Kita belum sampai ke pengujian hipotesis dan lain-lain. Nah, tadi kalau penyajian data itu berarti berkaitan dengan bagaimana sih cara kita menyederhanakan data yang banyak sekali. Misalnya kalau kalian melakukan survei terhadap 500 orang gitu kan tidak mungkin data 500 orang itu kita jajarkan satu persatu gitu. Tapi bagaimana caranya kita mensederhanakan data-data itu, kita menyajikan kepada orang awam, orang yang tidak ikut dalam penelitian kita, sehingga data itu menjadi lebih mudah dipahami, lebih mudah dibaca, dan enak dilihat juga dalam penyajiannya. Nah, tadi juga Kak Ratna sudah menjelaskan bahwa dalam misalnya scatter plot itu juga bisa melihat apakah memang ada hubungan atau tidak. Nah, jadi nanti kalau misalkan yang penelitiannya mengenai hubungan,
Mungkin sebelum kalian bisa menguji hipotesis, bisa menggunakan scatterplot dulu untuk melihat secara kasar benar nggak sih nanti ada hubungan gitu ya. Gitu ya Kak Ratna. Nah, terus kalau yang misalnya tadi dijelaskan masalah mean, median, modus. Jadi kalau bisa saya simpulkan, modus itu bisa digunakan untuk data nominal, betul ya? Median untuk data ordinal dan mean untuk data interval dan rasio. Kalian sudah mengenal 4 jenis data itu ya, skala data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Gitu. Lalu tadi ada ukuran letak dan ukuran keragaman data. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan.